أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، حمدا الشاكرين حمدا النائمين، حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad kita ya, insyaallah ke Al-Faidatul Khamisah. Ya, mohon maaf karena Selasa yang lalu tidak memungkinkan ya untuk kita melanjutkan ya. Alhamdulillah pada Selasa ini kita akan lanjutkan di pembahasan yang ini ya, wal faidatul khamisah. Ceritanya kan tadi itu bahwasanya ada seorang murid ya, namanya Hatim. Ya, ketika ditanya oleh gurunya bernama Syakik Al-Balkhi ya. Muridnya itu Hatim Al-Asom. Ya, ditanya gurunya selama 30 tahun ya bersama gurunya tersebut, bersahabat dengan gurunya, mulazamah dengan gurunya itu, apa yang telah engkau dapatkan? Ya, begitu kata gurunya ya, Syakik Al-Asom rahimahullahu ta'ala. Maka muridnya tadi Hatim ya mengatakan ya, Hatim Al-Asom ya, kepada gurunya Syakik Al-Balkhi, bahwa aku mendapatkan 8 faedah ya, 8 faedah ilmu yang itu cukup bagiku ya, karena di dalamnya terkandung jalan keselamatan. Nah, itu yang kita bahas yang pertama, bahwa beliau memperhatikan manusia, ternyata beliau melihat masing-masing manusia itu punya kekasih yang dirindukannya. Tapi tak ada satupun kekasihnya itu yang mampu menemaninya atau yang mau menemaninya ketika di dalam kubur. Ya, maka eh, Hatim menyimpulkan bahwasanya satu-satunya teman setia di dalam kubur itu hanyalah amal soleh. Gitu. Kemudian yang kedua, memperhatikan manusia mengikuti hawa nafsu, menuruti keinginan mereka. Lalu beliau merenungkannya surat An-Nazi'at, merenungkannya yang di dalamnya mengatakan, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Robnya dan menahan diri dari keinginannya, hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, kemudian faedah yang ketiga dikatakan bahwa beliau juga memperhatikan Hatim Al-Asyum itu, bahwa manusia ini banyak mengumpulkan harta dan kesenangan dunia.
Nah, kemudian harta itu digenggam erat, ya. Maka Hatim Al-Asyam rahimahullah taala eh, terkesima gitu ya merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Yang di sisi Allah itu tentunya pahala ya atau amal soleh. Nah, itu ketiga. Kemudian ada pun faedah yang keempat, beliau memperhatikan juga sebagian orang mengira bahwa kemuliaan dan kehormatan itu terletak pada banyaknya kerabat, banyaknya kaum, banyaknya keturunan ya. Sehingga mereka berbangga-bangga ya dengan keturunan itu, dengan kedudukan, ya, kekuasaan, kerabat dan sebagainya. Nah, beliau pun apa ya merenungkan firman Allah ya bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Ya, ketakwaan. Nah, apa gunanya ketakwaan kalau apa gunanya hidup di dunia ini kalau tidak bisa meraih takwa? Memang keimanan sampai ke tingkat ini ya untuk anak-anak kita itu prosesnya kenapa panjang ya sih? Kenapa panjang? Dapatnya setelah sudah rada dewasa gitu ya. Oh, itu pun nggak seperti yang kita harapkan. Nah, tapi pilihan-pilihan ternyata memang kematian itu nasihat yang paling baik gitu ya. Nasihat yang paling baik bagi kita itu adalah mengingat kematian atau selalu mengingatkan anak-anak kita tentang kematian gitu. Itu sebuah nasihat yang paling berharga ya. Ya, tapi bagaimana pula kita mau memberikan nasihat kematian itu ya kepada ananda, sementara kitanya sendiri juga enggak itu ya, tidak senantiasa mengingat kematian itu begitu. Pelajaran ini saya juga dapatkan dari ini ya, dari dua orang anak Gaza yang sedang ada di Indonesia ya pada saat ini, yang namanya Ramdan satu, kemudian juga Walid kalau saya tidak salah ya, umur 7 tahun dan umur 10 tahun. Apapun ditanyakan kepada mereka itu, mereka berdua selalu jawabannya itu intelektual tingkat tinggi. Kalau saya melihatnya begitu ya, padahal baru umur 7 tahun, fasih, terstruktur berpikirnya, dan juga yang dikeluar dari lisannya itu adalah lisan-lisan akidah. Ya, kalau kita renungkan itu dikarenakan nasihat sakaratul maut itu ya, nasihat kematian itu mengelilingi mereka di Gaza, itu kuncinya ya. Tidak ada pilihan lain selain mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai keluar dari lisannya anak umur 7 tahun itu ya. Kalau kita tahu kita akan mati, eh, lantas untuk apa kita memilih kematian yang biasa gitu ya. Itu keluar dari lisannya anak usia 7 tahun dan lisannya anak usia 10 tahun. Dan itu dari sebuah pemikiran yang sangat mendalam ya, bukan sekedar dihafalkan begitu. Tapi betul-betul itu pertanyaan ya dari podcast-podcast yang eh, ada gitu. Alami, natural. Nah, itu ketika ditanya masalah akidah seperti itu sudah luar biasa. Eh, nah, ini jadi teringat ya di nasihatnya Imam Al-Ghazali itu penuh semuanya kan terkait dengan masalah kematian sih ya. Ya kan akhir dari semua kehidupan kita di dunia ini ya perlu kita renungkan secara seksama bahwa nggak ada harganya sebenarnya dunia dan segala isinya itu begitu ya, maka pilihnya kematianmu yang kematian yang luar biasa, jangan yang biasa-biasa saja. Itu tambahan sih ya dari saya sambil menunggu yang lain barangkali ada yang masuk lagi gitu ya biar tidak ketinggalan. Baik, kita masuk ke faedah yang berikutnya ya. قال المصنف الشيخ العلامة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه أيها الولد ونفعنا الله به وعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والفائدة الخامسة. Jadi ini ada faedah yang kelima yang dari
Syekh Hatim Al-Asy'ami ya, seorang murid yang berbiasa 30 tahun bersama gurunya. Anni ra'aitun nasa, sesungguhnya aku melihat manusia, yadhummu ba'duhum ba'dun. Satu sama lainnya itu saling mencela, ya. Wa yaghtabu ba'duhum ba'dun. Kemudian satu sama lainnya, sebagian mereka, sebagian yang lain itu saling menggibah. Ya, gibah itu. Ya, gibah itu menceritakan orang lain. Nah, fawajadtu dzalika, maka aku mendapatkannya demikian minal hasad. Ya, jadi kalau ada yang menggibah, kalau ada yang saling mencela, atau kita sendiri ya, mencela orang lain, atau menggibah saudara kita sendiri, maka kata Hatim al-Asyam itu, bahwa di dalam dirinya itu minal hasad. Ya, aku mendapati yang demikian itu ada hasad. Ya, ada kedengkian fil mali ya terhadap harta, wal jahi dan terhadap kedudukan, wal ilmi dan terhadap ilmu. Hmm. Jadi tidak boleh ya kalau kita memang terlibat dalam penggibahan atau mencela ya orang lain, berarti ada hasad sedikit banyaknya. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku merenungkan dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Nah ini ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya ya. Kami telah menentukan atau kami sudah membagi qasamna ya di antara mereka ma'isyatahum, kehidupan mereka di kehidupan dunia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah membagi rezeki kita, telah membagi kedudukan kita, telah membagi kadar ilmu kita, dan juga telah membagi kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Ma'isyatahum, kehidupan kita itu di dalam kehidupan dunia ini, kata beliau ya. Wa amiltu, kata beliau mengutip ya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa amiltu anna kismata kanat minallahi ta'ala fil azal. Ya, maka aku mengerti ya fa'alimtu. Ya, salah ya. Fa'alimtu, maka aku mengetahui bahwasannya pembagian ya semua itu kanat minallahi ta'ala fil azal. Itu dari Allah Ta'ala sejak azali. Fama hasadtu ahadan, maka aku tidak hasad kepada seorang pun. Waraditu bikismatillahi ta'ala, dan aku ridho dengan bagian Allah Ta'ala kepada. Nah ini yang senantiasa kita tanamkan ya kepada anak-anak kita, bahwa harus ridho terhadap bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ini sangat dipahami juga ya oleh anak-anak Gaza itu ya, di Palestina itu. Bahwa mereka ridho tetap berada di Palestina ketika misalkan ditanyakan apakah lebih uh, cinta Indonesia sehingga harus menetap di Indonesia, nggak kembali lagi ke Al-Aqsa misalnya ke Palestina. Yang beliau menjawab ya, Ramdan itu menjawab umur 10 tahun dan juga adiknya itu umur 7 tahun itu menjawab bahwa tinggal di Indonesia itu membahagiakan, akan tetapi uh, Al-Quds ya, Ardul Izzah itu sangat saya headline sendiri ya, bahwa Al-Quds itu adalah bumi yang dimuliakan. Ya tanpa merendahkan mungkin ya saudara-saudaranya di Indonesia, akan tetapi ya beliau lebih memilih untuk tetap tinggal di Al-Quds sebagai bumi kemuliaan ya, tanah agung, tanah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, dari itu ya ridho dengan pembagian Allah kalau mereka harus dimusuhi oleh Israel, bahkan dimusuhi oleh negara-negaranya sendiri begitu ya, negara-negara kaum muslimin sendiri. Ya untuk ketetapan itu ridho. Ya, akan tetapi
untuk melawan kezaliman ya tetap harus diikhtiarkan. Ya, semangat yang sangat tinggi juga untuk melawan kezaliman. Ya, visi yang sangat besar ya bagi anak-anak Palestina itu. Ya, kalau ini ya, kalau Ramdan tuh cita-citanya itu apa? Saya ingin menciptakan sebuah roket gitu, ya. Yang roket itu yang bisa mengungguli roketnya Israel, bahkan mengungguli bom atom sekalipun. Itu kan luar biasa ya intinya ya. Anak 10 tahun kalau kita mau membandingkan diri sama anak-anak kita di usia segitu, wah entahlah, itu jauh bagaikan bumi dan langit. Nah, emang kualitas orang tuanya juga kan nggak sebanding. Tapi banyak pelajaran sih yang bisa saya ambil dari situ. Saya ketika ngikutin ya podcastnya itu awalnya nggak begitu tertarik gitu ya, tapi ini kok muncul terus ya gitu ya. Saya coba eh, pantau ya semua podcastnya itu. Luar biasa. Oh ini ya ciri khas seorang anak tangguh itu yang mendidiknya dengan ketakwaan dan dengan kaulan sadidah, yaitu falyattaqullah atau dan falyaqulu qaulan sadida, mendidiknya dengan ketakwaan dan juga dengan perkataan yang sadid, ya perkataan yang benar ya yang diberikan. Ya, perkataan yang benar itu ada pada kalamullah, ya dia dikelilingi dengan Al-Quran semasa kecilnya, kalamullah, kalamur rasul, kalamul ulama. Itulah yang mengepung anak-anak Gaza itu. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala. Oh, belum ya. Wal faidatu sadisah, dan faedah yang keenam, anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dan li gharadin wa sababin. Ya, sesungguhnya aku melihat orang-orang katanya itu yu'adi, bermusuhan antara satu dengan yang lainnya karena tujuan-tujuan dan sebab-sebab. Ya, Syekh Hatim Al-Asomi ya melihat begitu kok orang tuh saling bermusuhan gitu ya. Demi tujuan-tujuan tertentu, apakah tujuan kekuasaan atau tujuan wilayah atau sebab-sebab tertentu, kematian dari seorang tokoh atau kematian dari ayahnya, anaknya dan sebagainya. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu bagi kamu itu musuh. Maka ambillah setan itu sebagai musuh. Jadi di situ diketahui ya bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh. Enggak setan itu saja sebagai musuh. Nah, jangan yang lain ya. Kita tahu tapi ya kalau setan itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kalau setannya dari jin, mudah mengusirnya. Tinggal kita minta perlindungan Allah dengan membaca ta'awuz kan, astagfirullahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau setannya berhadapan dengan setan manusia kan nggak bisa dengan ta'awuz. Nggak bisa kita pakai a'udzubillah kan ya. Saja begitu ya, itu butuh diskusi, butuh memerangi pemikirannya kan gitu kan. Butuh meruntuhkan asumsi-asumsinya gitu atau memberikan fakta-fakta untuk membantah gitu ya eh, apa namanya pemikiran-pemikiran yang rusak. Nah, itu manusia ya, setan dari manusia ini jauh lebih lebih sulit sih. Nah, maka kata kata Hatim itu fa'alim tuh, maka aku mengetahui annahu la yajuzu adawatu ahadin. Sesungguhnya tidak boleh menjadikan siapapun, seorang pun jadi musuh. Ghairu syaitan, kecuali setan. Jadi yang jadikan musuh itu setan saja gitu ya. Nah, setan saja.
Fattakhidhu aduwan wa taraktu ghairahu. Maka aku mengambilnya sebagai musuh dan aku meninggalkan yang lainnya. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita ada dengan berhadapan dengan siapa, kita harus memenangkan ya. Perkara apapun kalau itu berhadapan dengan minan nas ya. Syaitan minan nas. Ya, karena eh, harusnya bisa ya dengan kekuatan keimanan. Ya tidak, oh ya gitu ya, dia harus istiqomah, konsisten. Wal faidatu sabi'ah dengan faedah yang ketujuh, anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bi jiddin. Sesungguhnya aku melihat setiap orang itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Yas'a bi jiddin. Wa yajtahidu bi mubalaghatin. Ya, eh, dia itu bekerja jiddin, bekerja keras, ya bersungguh-sungguh dan juga bekerja keras untuk apa? Bersungguh-sungguh juga bimubalaghatin, yaitu berusaha sungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh ya dan uh, bimubalaghah itu bekerja keras. Itu labil qut untuk apa? Untuk mencari makan wal ma'aish ya dan kehidupan ya kehidupan itu ya juga sama ya makan pakaian rumah tinggal kehidupan yang lainnya yang lebih sejahtera lebih kaya eh ialah bisa kendaraan juga harus super mewah gitu ya kebanyakan para orang kaya ya di negeri ini berlomba-lomba naik super jet gitu yang sewanya aja itu bisa sampai miliaran kan gitu ya untuk pergi kemana-kemana. Iya, banyak. Kita juga melihat seperti itu kan. Apa yang dikatakan oleh Syekh Hatim Al-Asyami itu juga yang kita lihat sih sebenarnya. Berapa ratus tahun yang lalu itu, begitu ya. Ya, itu sama, fenomenanya sama. Kenapa? Karena memang persoalan manusia itu sebenarnya sama. Yaitu persoalan untuk memenuhi hajatul udhiyah dan memenuhi gorizah kan begitu. Yang berbeda itu adalah bentuk-bentuknya saja. Nah, tapi kalau persoalan-persoalannya sama. Nah, banyak manusia memenuhi hajatul udhiyahnya itu dengan mencari makan dan penghidupan gitu ya. Bihaisu yaqa'u fi syubhatin wa haramin ya. Ya, yang sering sekali terjadi dia jatuh ya ke dalam syubhat dan haram, malah haram ya. Syubhat dan haram. Wa yudhillu nafsahu menghinakan dirinya sendiri wa yunkisu qadrahu ya dan mengurangi harga dirinya. Masya Allah. Itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini fenomenanya sangat sangat ini ya, sangat transparan sekali kita melihat hari ini. Ya, uskup mau datang ke Indonesia gitu ya. Nah, banyak yang merespon karena dia akan naik pesawat domestik gitu ya, pesawat merayat. Ya, iya naik pesawatnya aja merayat ya. Yang lainnya ya nggak tahu ya, wallahu alam. Yang jelas kedatangan dia ke sini itu untuk merealisasikan aktivitas politik negara tersebut kan itu ya, aktivitas politik semakin menguatkan hegemoni penjajahan kapitalisme dari dari aspek untuk terus mengaruskan Islam moderat itu atau moderasi beragama. Itu sampai ke wilayah Sumedang itu, ke kabupaten.
uskup mau datang itu ke Indonesia itu sibuk semua Kementerian Agama. Tapi ada juga yang dilema kan, apanya pejabatnya itu. Gimana nih kita mau nyambut ini si uskup? Ya itu dia, itu pintu dari moderasi beragama itu ya memang begitu. Kan kedatangan uskup ke Indonesia itu kan tidak semata-mata datang, ya kan? Ya, tapi itu adalah aktivitas alam amalun sia-siun ya, aktivitas politik yang memang pasti ada target gitu ya. Ya, sebentar lagi itu ada turun dana untuk moderasi beragama jilid 2, RPJMN jilid 2. Kalau RPJMN yang kemarin dari tahun 2019 sampai 2024, ya sekarang ya dari 2025 sampai 2029. Nah, bisa sukses tuh. Nah, maka PR kita semakin banyak ya. Ya, kita harus melawannya dengan kekuatan akidah. Nggak ada penundaan lagi untuk menyiapkan generasi yang benar-benar tangguh. Tuh, itu PR. Ya, ini PR juga buat saya ya, yang sedang mengelola santri. Ya, ini kelas 12-nya itu sedang saya ambil alih periayahan langsung gitu. Hmm. Ya, mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik. Wa ta'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku merenungkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin, dan tidak adalah suatu binatang melata, ya dabbah di sini adalah binatang melata fil ardi, di bumi itu, illa kecuali atas Allah, alallahi rizquha, rezekinya ya, nggak perlu takut dengan rezeki itu. Bahkan kadang ada orang yang membatasi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya misalkan rezeki itu hanya di PNS saja gitu. Yang lain nggak terbuka, ya nggak begitu juga. Ya, atau hanya jadi pegawai saja. Sementara dijual beli ya, dijual beli untuk rezeki itu lebih banyak ya di bisnis. Fa'alimtu anna rizki, maka aku mengetahui bahwasanya rizkiku ala Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Wa qad dominahu, maka sungguh dialah yang menjaminnya. Fastaghaltu bi ibadatihi, maka aku menyibukkan diri dengan ibadah kepadanya. Wa qata'tu tomain, dan aku memutuskan ketomaanku, kerakusanku, amman siwahu, dari selainnya. Ya, jadi kalau terhadap ilmu itu rakus lah ya, terhadap ibadah itu rakus. Jadi maknanya kalau ibadahnya jangan dikiranya ibadah itu sholat puasa haji gitu ya, enggak gitu, enggak gitu. Ya namanya ibadah itu segala sesuatu yang terkait dengan amal kita ya. Ibadah, ada ibadah yang lebih khusus ya. Dakwah itu juga ibadah. Sibukkan diri kita dengan dakwah. Enggak usah terlalu rakus cari dunia. Enggak akan berkurang bagian kita sebenarnya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, wal faidatu tsaminah, dan faidah yang kedelapan yang terakhir ini, anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamadan ala syai'in makhlukin, sesungguhnya aku melihat setiap orang itu mu'tamad, ya dia tergantung ala syai'in makhlukin, terhadap sesuatu yang disebut makhluk, tergantung kepada makhluk, bersandar ya kepada makhluk. Ba'duhum ilad dinari wa dirham, sebagian mereka bersandar kepada dinar dan dirham. Wa ba'duhum ilal mali wal mulk, dan sebagian mereka bersandar kepada harta dan kekuasaan. Masya Allah ya. Kita lihat partai-partai sekuler itu, atau partai-partai yang dulunya kita sandarkan ya, banyak yang menyandarkan mewakili aspirasi kaum muslimin untuk ditegakkannya hukum-hukum Allah. Apa yang terjadi? Ya, mereka sama saja tersandra dengan kekuasaan ya. Ini kata Pak Anies Baswedan ya, begitulah. Mana ada partai sekarang itu yang tidak tersandra dengan kekuasaan. Walaupun beliau mau mendirikan partai juga kan, itu pengkajian yang mendalam.
Nah, ini peluang tuh ya saat Anies Baswedan sedang mencari pendalaman tentang sebuah partai yang tidak terafiliasi dengan kekuasaan, bisa ditawarkan partai Hizbut Tahrir atau partai yang disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, ya. Semoga ada yang begitu mendakwahkan. Wa ma'duhum ilal hirfati was-suna'ah. Ya. Sebagian lainnya dia ke profesi dan pekerjaannya, ya, profesinya, was-suna'ah dan juga ke pekerjaannya. Ada wa ba'duhum ila makhlukin mislih dan sebagian mereka kepada makhluk yang semisalnya. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala maka aku merenungkan firman Allah Ta'ala wa may yatawakkal dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allahi fahuwa hasbuh maka dia akan dicukupkan rezekinya, ya, dicukupkan kebutuhannya, dicukupkan keperluannya. Tawakal sajalah padahal kepengen ini, tawakal pada Allah dipenuhi sama Allah. Pengen seperti ini, tawakal kepada Allah, ya, akan dipenuhi kepada Allah gitu. Oleh Allah akan diberikan. Innallaha balighu amrih, ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, akan menyampaikan urusannya, melaksanakan urusannya itu. Ya, akan kita ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin bahwa Allah sebaik-baik, ya, sebaik-baik zat yang mengurusi makhluknya. Qad ja'alallahu, sungguh Allah menjadikan di kulli syai'in qadra, bagi segala sesuatunya itu qadra, ketentuannya ada, qadarnya ada. Wa tawakkaltu 'ala Allahi fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Maka aku bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup bagiku dan dialah sebaik-baik pelindung. Faqala Syakik, ya rahimahullah ta'ala, gurunya Masya Allah, ya, didoakan muridnya itu. Wafaqallahu ta'ala ya Hatim, ya. Semoga Allah Ta'ala memberimu taufik, ya, ya Hatim. Inni qad nazartu Taurata, sungguhnya aku melihat Taurat, wal Injila dan Injil, wal Zaburat, wal Furqan, ya Al-Quran, ya. Fawajadtul kutubal arba'ata taduru ala hadhil fawaidit tsamaniyah. Maka aku mendapatkan kitab-kitab yang 4 itu beredar, ya, di atas faedah-faedah yang 8 ini. Faman amila biha, maka barang siapa yang mengamalkan dengannya, karena amilan bihadihil kutubil arba'ah, maka dia sudah mengamalkan keempat kitab tersebut. Ya, ya, Masya Allah. Ada 8, 8 kaidah. Yang diingat-ingat ya, kayak bunda, mau mah 8 faedah. Ya, kalau bisa dibuat catatannya, ditempel gitu ya. Tempelan kan satu faedah isinya satu ayat Al-Quran, ya. Jadi pilihan ayat Al-Quran yang sangat luar biasa. Hanya mampu direnungkan oleh orang-orang yang merenung, ya, menta'ammul, ya, Al-Quran. Baik, lanjut ya. Ayuhal walad, qad alimta min hatainil hikayataini, sungguh aku telah mengetahui dari dua cerita ini, ya, hikayat ini, annaka la tahtaju, sesungguhnya engkau tidak membutuhkan ila takthiril ilmi, kepada banyaknya ilmu. Wal ana, dan sekarang, ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haq. Aku ingin menjelaskan kepadamu apa-apa yang mewajibkan bagi salik, ya, pencari ilmu, ya, di jalan yang hak, kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya itu, ya. Masya Allah, biasa. Jarang-jarang juga sih murid minta nasihat ke guru. Bahkan takut dinasihatin. Murid itu ya takut dinasihatin. Fa'lam, ketahuilah, annahu yang bagi lisaliki, sesungguhnya seharusnya bagi seorang
salik itu syekhun mursyidun murabbin. Ada seorang syekh, ada seorang mursyid, ada seorang murabbi, ya. Nah, itu ya, salik yaitu dia punya seorang guru, mursyid itu memberi petunjuk, murabbi itu seorang pendidik. Nah, jadi kita harus punya ya, punya ini, punya guru, punya syekh ya, punya murabbi. Nah, ini harus kita sadari, ya sadari. Kalau kita memang seorang pembelajar ya, atau seorang pencari ilmu, atau seorang salik. Ya, salik itu kan orang yang menempuh jalan ilmu. Liyukhrijal akhlaq su'a, untuk mengeluarkan akhlak yang buruk minhu, darinya, dari seorang salik tadi, bitarbiyatihi, dengan mendidiknya, wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanah, dan menjadikannya, kedudukannya itu adalah akhlak yang hasan. Jadi kita cari ilmu, kemudian dididik oleh guru, ditarbiyah akhlaknya gitu ya, adabnya, yaitu untuk posisinya makanah ya, posisinya itu khuluqan hasanan, ya akhlak yang baik, bukan mau dapat pekerjaan, bukan ya, tujuan mencari ilmu itu ya akhlak kita semakin baik. Wa makna tarbiyati, dan makna tarbiyah itu apa? Yushabbihu fi'lal fallahi alladhi yaqla'u syauq, ya, yaqla'u syauq, ya. Nah, itu adalah apa katanya, makna tarbiyah itu dia definisikan, tidak mendefinisikan sih, lebih ke mengilustrasikan ya, Imam Al-Ghazali itu mirip dengan pekerjaan para petani ya, yang mencabuti semak beduri. Ya, petani itu kan pasti nyabutin semak beduri ya. Nah, agar apa itu? Wa yukhrijun nabatil ajnabiyati, wa yukhrijun nabatil ajnabiyata min bainiz zar'i, untuk mengeluarkan ya tanaman-tanaman yang aneh, tanaman-tanaman yang asing di antara pertaniannya tadi. Kan ada tuh eh, taman apa gulma ya, atau misalkan tanaman beduri, ya itulah pokoknya yang itu merusak tanaman lah, tumbuh di antaranya kan, jadi perebut makanan juga kan gitu ya, atau hama ya, saling saling ini juga ya, malah mematikan tanaman, agar apa, liyah sunanabatuhu, agar tanamannya dia itu tumbuh dengan baik, wayak ra'uhu, dan sempurna rai'uhu ya, dan sempurna rai'uhu ya, tumbuh dengan baik, sempurna pertumbuhannya. Nah, eh begitu juga si ini, walabud dari salik, dan haruslah bagi si lisaliki min syaihin yurabbihi ya, dari syekh itu yang mendidiknya, ada seorang guru yang mendidiknya itu. Wayar syuduhu ila sabilillahi ta'ala, dan menunjukinya kepada jalannya Allah Ta'ala. Lianna Allah Ta'ala arsala ilal ibadi rasulan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada hambanya itu seorang rasul, rasulan. Rasulan itu untuk apa? Lil irsyad, untuk memberikan petunjuk, ila sabilihi, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idzar tahala sallallahu alaihi wasallam minad dunya, maka apabila Rasulullah SAW itu wafat ya, atau meninggalkan dunia, faqad khallafal khulafa'a fi makanihi, maka sungguh nanti setelahnya meninggal itu beliau meninggalkan khulafa, pengganti-penggantinya di dalam kedudukannya sebagai apa? Sebagai mursyid, ya. Kedudukan Rasulullah itu sebagai mursyid, hatta
uh, yur, yur, yurshidu, sehingga mereka memberikan petunjuk al-khalaiqa ilallahi ta'ala, ya, memberikan petunjuk manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau menuntut ilmu itu harus punya guru, ya, jangan sampai tidak berguru. Karena yang dimaksud dengan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya, bahwasanya uh, menuntut ilmu itu adalah faridoh, adalah kewajiban bagi seorang muslim tadi. Uh, itu kan al-ilmu di situ yang disebut al-ilmu kan ilmu syariah. Kemudian talab, mencari ilmu tadi itu yang disebut mencari ilmu itu ya ke guru begitu. Kemudian dia ada di majlis, ya, ada di majlis ilmu dan di situ ada guru. Nah, kitalah muridnya yang dididik oleh sang guru tadi, ya. Nanti guru akan berikan petunjuk-petunjuk kepada kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tugas guru. Guru apapun itu harus memberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, dan syarat seorang syekh yang layak, ya, sebagai pengganti bagi Rasulullah SAW itu ayyakunu aliman, dia adalah seorang yang alim, ya, ya tentunya ya berilmu lah, ya, namanya guru, ya, punya seorang yang alim. La anna kulla alimin yasluhu lahu, ya, hanya saja tidak semua orang alim itu pantas menjadi eh, menjadi penggantinya Rasulullah SAW dari aspek mursyid, ya, atau murabbi. Wa inni, dan sesungguhnya aku ubayyinu laka ba'da alamatiha ala sabilil ijmal, akan menjelaskan kepadamu sebagian tanda-tanda atas jalan, ya, atau ciri-ciri jalan secara global, ya, hatta la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyidun, ya, agar tidak setiap orang itu, ya, hatta setiap orang itu tidak mengakui, gitu, ya, setiap orang itu tidak mengakui bahwa sesungguhnya dia adalah mursyid. Nah, coba kita ukur diri kita, apakah kita ini adalah layak menjadi seorang guru, diakui sebagai seorang mursyid, seorang guru. Fanakulu, kata Imam Al-Ghazali, ya, ya, sambil kita mendetek diri kita, ya. Nah, huwa man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jahil. Dia adalah orang yang berpaling dari kecintaan terhadap dunia dan kecintaan kepada kedudukan. Apakah kita itu? Apakah kita masih mencintai pangkat, kecintaan terhadap dunia dan pangkat? Ya. Nah, wa kana qad tabi'a li syahsin basyirin yatasalsalu mutabi'uhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, sungguh si dia mengikuti, ya, guru yang memiliki penglihatan, ya, penglihatan basyirin yatasalsalu, penglihatan hati yang berturut-turut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi harus dulu sanadnya, gitu. Sanad ilmunya diakui, ya, sanad ilmunya. Ini yang dipopuler itu, ya, sanad ilmu itu diakui. Ada yang bilang itu gurunya itu siapa, itu udah bisa ngomong, gitu, ya, seenaknya ngomong. Nah, padahal nggak tahu, ya, kalau orang tersebut sebenarnya punya sanad ilmu. Nah. Kemudian wakana muhsinan riyadatan nafsih, dia juga ini, ya, baik itu dalam melatih dirinya
Mati dirinya dengan apa? Min qillatil akli wasyari. Sedikitnya makan dan ya, wal qawli wan naum, sedikit perkataan dan tidur. Kasratis sholah, banyak sholatnya, wasodakohnya, wasaum. Nah, baru bisa disebut seorang mursyid. Nah, ya, banyak sedekah juga, juga banyak berpuasa. Wa kana mutaba'ati syaikhil basyiri jailan mahasinal akhlaqi lahu siratan. Ya, juga apa namanya si ini tadi dengan mengikuti guru yang arif bijaksana itu seperti itu, eh, Syekh yang Bashir ya, menjadikan dia apa mahasin al akhlak, ya baik akhlaknya. Kemudian siratan bisa menjadi teladan seperti sabarnya baik, syukurnya baik, tawakalnya baik, yakinnya itu baik, wasakhawah, murah hati, wal qanaah, tenang ya, nggak tergesa-gesa. Qanaah ya, kalau qanaah ini menerima apa saja, apa adanya, nggak mengada-ada. Watuma'ninatin nafsi, tenang jiwanya, wal hilmi, lembut ya, murah hati, wat tawadu, juga tawadu, rendah hati. Wah, ini terhimpun semua ya, baik-baik ya. Wal ilmi wasidqi gitu ya. Berilmu, kemudian jujur, nggak suka bohong. Wal haya, pemalu. Wal wafa, ya setia. Wal waqar, itu berwibawa. Wasukuni, wat ta'anni. Sukun. Nah, sukun itu tenang. Wata'ani itu tidak tergesa-gesa dan selainnya. Jadi itu dia harus memenuhi seluruh sifat itu begitu ya. Nah, bahwa idzan maka jika demikian nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jika demikian guru tersebut adalah salah satu cahaya dari cahaya-cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasluhul iktida yang layak untuk ditauladani bihi darinya dengannya. Sekarang lagi viral juga nur gitu, nurnya nurnya Nabi ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakinna wujuda mislihi nadirun a'azzu minal kibritil ahmar. Nah, kemudian akan tetapi keberadaan guru yang seperti ini, apa kata nadirun? Nadir itu langka. Kemana ya kita nyarinya juga ya kalau langka. Azminal kibritil ahmar gitu ya. Langka. Dia lebih berharga dari kibrit ahmar. Oh ya, unta merah. Hmm. Kalau dia ada cari itu kejar. Harusnya seperti itu. Masih panjang ya. Bentar ya, nggak apa-apa ya kita tamatkan. Waman sa'adatu sa'adatu fawajada syaikhan kama dzakarna. Ya, siapa saja yang diberi kemudahan, kemudian dia itu tadi menemukan ya barang siapa yang tertolong gitu ya dengan kebahagiaannya, dengan pertolongan, kemudian dia mendapatkan guru tersebut sebagaimana yang kami sebutkan, waqabilahu syekh gitu ya. Eh, lalu ini ya yang punya karakter seperti itu yang disebutkan itu, maka uh, mintalah dia menerima kita sebagai muridnya. Mintalah si syekh itu menerima kita sebagai muridnya ya. Yang bagi ayah tarimahu zahiran wa batinan. Ya. Maka sudah sepantasnya dia menghormatinya secara lahir dan batin si guru tadi. Amma tiramuz zahir,
Adapun menghormatinya sebagai zuhir itu kayak gimana? Kalau zuhir menghormati guru itu kayak gimana? Bahwa Allah yujadilahu ya. Bahwa dia agar tidak mendebatnya. Wala yastajila bil ihtijaji ma'ahu. Dan tidak sibuk dengan berhujah. Yaitu membantah-bantah yang memprotes ya. Dengannya fikun lima mas'alatin dari setiap masalah wa in alima khata'ahu meskipun dia mengetahui bahwa gurunya tadi bersalah salah gurunya itu ya wala yulqiya baina yadayhi sajjadatahu illa waqta ada isolah ya jangan menghamparkan sajadahnya di depannya kecuali pada waktu sholat fa idza faragha jika telah selesai melaksanakan yarfa'uha maka dilipat lagi lah si itu tadi ya sajadah tadi ya. Kemudian wala yuktsaru nawafilas sholati bihadrihi jangan banyak melakukan sholat sunnah dengan kehadirannya. Wa ya'mala ma ya'muru syekh dan lakukan apa yang diperintahkan syekh minal amal biqadri wus'ihi wa taqatihi sesuai dengan usahanya dan potensinya itu zuhir ya zuhirnya. Misalkan gurunya minta air minum ya kalau bisa sih sebelum minta ya udah dikasih sendalnya dirapihin gitu ya keperluan-keperluannya dipenuhi itu zohirnya insya Allah barokah. Nah, itu belum tertanam sih pada anak-anak kita ya. Wa mahtiromul batin dan adapun menghormatin batin fahuwa yaitu anna kullama yasma'u minasy sesungguhnya setiap apa yang dia mendengar dari syekh wa yaqbalu minhu fi zahir dan dia menerimanya pada dalam zahir ya. Ini yumkinuhu fil batin. Apa yang dia terima secara zahir itu jangan diingkari secara batin. La fi'lan wa la qawlan. Tidak dengan perbuatan juga tidak dengan perkataan. Li alla yattasima bin nifaq karena itu agar tidak ya eh, apa namanya yang menjadi nifak tidak disifati dengan sifat nifak lain di hati lain di mulut ya. Wa ilam yastati jika tidak mampu ya truk suhbatahu ila ayu fi qabatinhu zahiru. Kalau dia nggak mampu ya biarkanlah atau tinggalkanlah bersahabat dengannya hingga batinnya sesuai dengan zuhur. Ya lebih baik tidak ya kalau dia hati anak-anak kita nggak menerima ya si guru tadi lebih baik tidak. وأن يحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من شحن قلبه ya. Hendaknya ya dia menghindari dari berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya ya agar bisa menjauhkan diri dari penguasaan jin ya yang dari manusia dan jin tadi min syuhni qalbi terhadap wadah hatinya itu. Fayusoffa maka dia membersihkan au an lautis syaiton nanti. Serta membersihkan dari kejahatan syaitan. Wa ala kulli halin ayyakhtar al-faqra ala al-ghina. Hendaknya dalam setiap keadaan lebih memilih kefakiran daripada kekayaan. Ya, Masya Allah. Itu sebuah ini ya, semua faedah yang didapatkan dari hakim ini masih banyak ya sebelum nasihat-nasihat berikutnya. Tapi karena waktu kita juga sudah habis ya untuk ini, kita beri kesempatan untuk diskusi. Ya, saya kembalikan ke saja, Putri. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiro. Kepada Ustazah yang sudah menyampaikan pemaparannya kepada kita semua. Masya Allah. 8 manfaat tadi begitu ya yang disampaikan. Silahkan bagi ummahat, abah dan ummah yang mempunyai pertanyaan, silahkan bisa mengajukan pertanyaan terkait apa yang kita bahas di sore hari ini atau juga boleh yang sebelum-sebelumnya. Silahkan. Ya, Ummah Hamidah, silahkan. Ingin bertanya Ustazah, syukran atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan ciri-ciri guru yang pantas menjadi pengganti penulis langsung, Ustazah. Kalau dibilang tadi alim ya, udah itu bukan hanya alim tetapi dia uh, sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, banyak sholat, masya Allah ya Ustazah. Ideal sekali guru yang seperti itu. Jadi pertanyaan tuh begini Ustazah, melihat ciri-ciri yang seperti itu kok jadi saya insecure untuk 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 apa ya, inilah ya kan menghalakakan atau apa gitu kan. Nah, di situ dibilang sedikit makan sementara wak sedikit makan gitu. Di situ sedikit tidur sementara sedikit tidur gitu. Jadi gimana Ustazah gitu, maksudnya menyikapin itu satu. Yang kedua, tadi yang terakhir dibilang kan Imam Al-Ghazali mengatakan dalam setiap keadaan lebih memilih kefakiran daripada kekayaan. Sementara ada hadis yang begini Ustazah, kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Nah, itu bagaimana menyikapin itu dan menyikapin perkataan Al-Imam Al-Ghazali ini. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silakan langsung saja Ustaz. Iya, setidaknya kan kita tahu eh, gambaran seorang guru yang ideal, ya. Dari situ pertama kita mencoba berikhtiar untuk mengidentifikasi diri kita. Kita sudah berada di posisi yang mana gitu ya dari kriteria-kriteria guru yang ideal itu. Oh, ternyata masih jauh. Ya, kalau sudah masih jauh berarti kan kita harus mencoba memenuhi satu persatu ya dari kriteria guru tersebut. Yang kedua, eh, ketika kita ingin berguru mendapatkan seperti yang dicirikan ya oleh Imam Al-Ghazali tadi, peganglah ya erat-erat. Yaitu maksudnya begitu kan, peganglah dia erat-erat, bergurulah dia kemanapun dia, kejarlah gitu ya. Kejarlah dia, oh ini yang dimaksudkan guru yang ideal itu. Ya, maka kita kemanapun dia majelisnya ada, ya dikejar ya. Sekarang kan mengejarnya bisa online ya. Gurunya jauh misalkan bisa online. Nah, seperti demikian. Kemudian yang ketiga, itu yang kedua tadi ya, kalau kita mau mendapatkan guru seideal itu, kejar, pegang, jangan sampai lepas dari diri kita. Nah, yang ketiga, kalau kita memang mendapatkan guru yang seperti itu, dan kita ingin anak-anak kita juga dididik oleh sang guru tadi, ya ke sanalah ini kan diantarkan si anak tadi ya untuk berguru kepada guru tersebut. Ya, kalau tidak kita dapatkan 100%, bisa kan 90%-nya gitu. Nggak didapatkan 90% ya 80-nya. Kalau nggak dapatnya 50% adalah gitu ya. Yang 50% itu yang terbaik. Mungkin di antara eh, yang baik gitu ya. Yang guru-guru yang ada. Nah, jadi jangan insecure ya. Ya kita justru semakin optimis gitu, semakin percaya diri untuk mencetak generasi yang lebih baik gitu ya. Yang lebih baik itu dengan menyiapkan para guru ya, menyiapkan para guru. Anak-anak kita jadi guru juga ya. Makanya sekali Syamsuddin itu kan jadi gurunya Muhammad Al-Fatih, itu kan ulama kan ya. Lalu gurunya Imam An-Nawawi, ya belum itu Ibnu Hajar Asqalani kan gitu kan. Nah, imam besar di belakang gurunya Muhammad Al-Fatih. Jadi eh, kita pun ya harus menyerahkan anak-anak kita juga kepada guru-guru yang dikenal akhlaknya tadi ya. Tataran akhlak itu nggak ada bandingnya ya dibandingkan dia alim nggak ada akhlak ya. Ada yang guru itu nggak banyak ilmunya tapi adabnya luar biasa.
itu juga harus kita ini kan kayak kita harus kejar juga gitu. Ya, mungkin seperti itu ya, Bu ya. Pertanyaannya begitu ya? Ada lagi nggak? Yang satu lagi, Ustazah, terkait kan kata Imam Al-Ghazali apa eh, memilih kepakiran Oh daripada iya, mm, ya itu bagi orang yang mencintai ilmu. Jadi pernyataan itu tuh bagi orang yang sudah berilmu ya, Bu ya. Jadi bagi orang yang belum berilmu, jangan ngomong begitu. Ya, ya eh, karena Rasulullah juga kan melakukan hal yang sama, memilih memilih berpihak kepada orang miskin ya, menjalani hidup tidak bermewah. Kan itu intinya itu ya. Hidup sepertinya orang-orang fakir eh, daripada memilih berlimpah harta benda ya, kekayaan. Nah, bagi Imam Al-Ghazali itu pilihan ya karena memang semua ulama juga memilih hal yang sama. Ya, karena lebih kalau orang itu memilih kaya, pastilah aktivitasnya banyaknya di bisnis ya gitu loh Bu Aminah ceritanya begitu ya. Ya pasti bisa, yuk tajir bisa kan ya, ada orang yang punya ini apa punya komunitas yuk tajir ya pasti kan aktivitasnya paling dominan itu nyari uang kan begitu ya karena dia ingin kaya begitu ya kan. Nah tapi kalau orang yang berilmu dia lebih memilih banyak di majelis ilmu, waktunya itu banyak di majelis ilmu, pastinya mencari harta itu secukupnya yang dia dapat saja hari itu. Tapi dia banyak majelisnya, jadi nggak disibukkan dengan mencari uang, tapi cukup saja, nggak berlebih. Ya, kan tetapi ketika dia mau menunaikan ibadah-ibadah ya, terrealisasi sih semuanya juga gitu ya. Rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang rezeki itu kan ada yang dicari, ada yang tidak kan gitu ya. Nah, ada orang itu rezekinya yang dicari. Ya, tapi bagi orang yang berilmu kayak gini ya, dia nggak nyari ilmu juga, rezeki itu datang gitu. Mendatangnya dia. Ya, karena Allah sudah berikan, nggak mengurangi jatahnya sih sebenarnya. Ya, tidak mengurangi jatahnya begitu. Nah, kan kadang-kadang orang kan kacamata manusia itu ada yang mengambil zuhirnya gitu ya, ada yang sudah melihat di balik itu, begitu ya, sudah bisa meyakini segala sesuatunya itu Allah yang ngatur gitu ya. Nah, itu sudah mampu membaca ke arah situ keyakinannya. Tapi ada orang yang belum yakin kalau itu belum diikhtiarkan gitu. Ya, ada rezeki orang-orang yang bertakwa itu kan min haitsu la yahtasib ya, dan tidak disangka-sangka rezekinya ada. Ya, wallahu alam. ya baik. Ustazah, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Baik, apakah ada lagi? Silakan. Barusan pertanyaan Ustazah, dari Oh iya, silakan Ummu Hanifah ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah, saya juga fokus ke yang tadi mengurangi makan, kurang tidur, banyak sholatnya. Nah, saya cuma mikir Ustazah, berarti orang-orang alim di masa dulu itu kemungkinan kurus-kurus ya Ustazah. Dan apakah itu menjadi apa ya, kayak ciri atau tanda untuk misalnya kayak kita memilih pemimpin nantinya, termasuk memilih teman dekat gitu. Apakah kurus itu adalah satu tanda yang orang alim gitu, satu tanda yang bisa maksudnya diperhitungkan juga dalam melihat orang gitu, Ustazah. Misalnya selain tadi mencari guru dan sebagainya. Itu saja, Ustazah. Ya, terima kasih Ummu Hanifah. Silakan Ustazah.
tidak semua orang kurus juga bisa memenuhi ciri mursyid ya. Ya nggak begitu juga. Itu kan tadi satu dia kurus, mengurangi makan, mengurangi minum itu kan satu klausul di antara berapa tadi itu 8 ya, 8. Nah, tapi yang lainnya juga harus terpenuhi ya, yang lainnya itu. Jadi tidak serta-merta orang kurus itu lantas rajin ibadahnya, rajin rajin ini ya, rajin belajarnya juga gitu, rajin mutolaahnya dan rajin menulisnya. Enggak gitu juga gitu ya. Tapi ya itu salah satu. Ya kenapa? Karena orang kalau banyak makan itu ketika dia mau belajar ngantuk begitu. Ya banyaknya ngantuk terus malas gitu ya. Makanya kalau kita menjadi salik tadi gitu kan ya, seorang yang salik, ya, seorang yang penuntut ilmu, ya jangan kekenyangan ya. Dikurangi makannya. Ini makan tuh bisa 2 jam selesainya. Padahal kan bagi seorang seorang penuntut ilmu tadi itu makan itu cukup 5 menit lah paling lama gitu ya. Sehingga waktunya tidak terbuang banyak dimakan ya, atau banyak diminum. Nah, itu juga nggak baik buat tubuhnya juga kalau kalau misalkan ini ya 5 menit 10 menit gitu selesai makannya gitu. Kadang kan kalau kita makan tuh sengaja tuh menyengaja makan di restoran itu nunggunya nunggunya 1 jam, makannya juga 1 jam. Jadi habis waktu duduk di restoran itu 2 jam. Kalau misalkan bagi Salik itu waktu 2 jam itu dia bisa khatam Quran berapa juz ya. Kemudian bisa mengkhatam apa bisa mempelajari kitab tertentu itu berapa gitu ya, berapa halaman atau bisa berdiskusi itu berapa lama ya dia dapatkan pendalaman ilmu. Nah itu maksudnya tuh seperti itu ya kalau ini didukung dengan belajar Tazkiratus Sami ya. Nah, itu akan lebih paham. Atau ketika kita melihat di kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, para ulama bagaimana mereka mengatur eh, jadwal makannya itu sedemikian rupa ya, tidak menghabiskan waktu dimakan ataupun diminum. Ya, mereka banyak menghabiskan waktu di ilmu ya, di majelis ilmu, di mutolaah dan juga di murojaah. Seperti demikian ya. eh dan tidak semua ulama juga kurus ya, Uman Hanifah. Ada Syekh Al-Azhar itu juga badannya tinggi besar ini ya, tapi mereka ya muhaddis ya, ahli hadis. Kemudian mereka itu banyak karya-karya ya, karya-karyanya sangat luar biasa gitu ya. Tidak melulu kurus kurus ya. Ulama itu tidak melulu orangnya kurus. Nah, bahkan diceritakan kalau Rasulullah itu kan tinggi, kekar kan gitu kan ya. Makannya sedikit tapi nutrisinya luar biasa gitu loh. Hanifah ya, Hanifah itu jangan makannya sedikit dia tambah ngurusin badan jadi kelesuan juga ya, belajarnya jadi juga Ya, jadi Ustazah. ya. Kalau Rasulullah itu makannya walaupun sedikit tapi kan nutrisinya tinggi ya. Susu kan itu ya, kurma juga, kurma yang bagus lah ya. Kadang juga memang enggak itu, tapi ya makan kambing, anak kambing itu bisa hanya untuk 2 orang kan, itu kan seperti demikian. Tapi intinya memenuhi ya, memenuhi gizi, intinya begitu. Jangan memenuhi perut gitu ya, perut itu dengan kekenyangan padahal nggak dibutuhkan oleh tubuh ya. Ya, Ustazah. Apalagi kan makanan hari ini Ustazah ya banyak yang banyak macam itu, kadang ini yang tidak bergizi. Kalau kayak ibu-ibu di kompleks di rumah itu kadang ngumpul bikin makanan Ustazah, terus sorenya senam gitu, bakar lemak. Pokoknya itu saja kerjanya tiap hari. Makan-makan dulu terus senam gitu. Jadi Iya. tadi saya kepikiran
kepikiran kayaknya hari ini tuh susah sekali ya orang kurus karena saking banyaknya sudah makanan-makanan yang ini yang viral tidak bergizi. Mm-mm. Ya Iya, Ustazah, betul. makasih banyak Ustazah. Ya, Ya, sama. ya baik. Silakan satu lagi pertanyaan barangkali ada. Jadi sudah Hamidah, Hanifah sudah. Ada lagi? Kalau dilihat itu setiap pertemuan yang bertanya cuma Ibu Hamidah dan Ibu Hanifah ya. Iya, langganan, langganan Ustazah Hamidah sama Ummu Hanifah, Masya Allah. Boleh yang lain ya, silakan mumpung ini berkumpul langsung begitu ya dengan Ustazah. Apa namanya? Kalau ini biasanya kalau lupa dicatat ya, Umat ya. Biasanya gitu kalau pas kajian, aduh apa yang mau ditanyain? Kalau udah selesai, oh iya tadi mau nanyain apa? Boleh ya nanti dicatat misalnya hari ini apa? Hari ini belum ingat, saat ini belum ingat, nanti kalau di hari lain baru ingat. Ya, alhamdulillah nyimak semua ya, insya Allah kayaknya sudah paham. Insya Allah positifnya, insya Allah sudah paham. Oh iya, silakan Uma Suci. Mau bertanya katanya, boleh, silakan. Boleh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukron Ustazah atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, tadi sudah beberapa kali ditanyakan tentang kasrotul akal. Kalau saya Ustazah mau bertanya kasrotul naum. Gini Ustazah, sekarang ini kan lagi dikasih amanah jaga santri di pondok. Terus aktivitas mereka itu dari pagi jam 3 sampai jam 10 malam. Tapi kami tuh pembinanya terkadang yang tidak tidur di jam 10. Paling itu kayak jam 11 karena kayak mengamankan dulu, menertibkan dulu gitu Ustazah sampai memastikan semuanya tidur. Nah, ketika tidurnya jam 11, kemudian bangun jam 3 itu biasanya oleng Ustazah. Karena juga anak-anak kan masih kecil usia 3 dan 4 tahun. Itu terkadang malam beberapa kali itu bangun mau BAK atau pokoknya ada-ada saja bangunnya gitu Ustazah. Jadi kayak mengganggu tidur. Kita itu mau tidurnya sampai jam 3 sampai koilulahnya kan jam 11. Kita itu maunya langsung produktif gitu Ustazah. Tapi tidak dipungkiri itu ngantuknya masih ada. Jadi biasanya kalau sudah tahajud atau bahkan sudah sholat subuh Ustazah, itu masih ngantuk. Atau pas lagi belajar di kelas itu ngantuk. Dan apa ya, akan membuat kalau ngantuk itu kita kayak lagi nambah-nambah tidurnya gitu. Nah itu gimana cara mengatasinya kira-kira Ustazah? Supaya kita itu ngantuknya itu paling tidak bisa diminimalisir begitu Ustazah dengan kesibukan atau kepadatan agenda gitu Ustazah. Iya, syukron. Itu tuh kelas 3 atau umur 3 tahun? 3 tahun Ustazah. Usia Masih 3 balita tahun. semua 2 orang. Ya, balita 2 orang balita. Iya, 3 jadi tahun dan 4 tahun. iya, beda 1 tahun Ustazah. Oh, rata itu berarti ada berapa orang? 2 orang tadi. Iya, Ada 2 orang. iya, balitanya 2 orang. Sisanya, Ngawasin Iya, sisanya berapa tahun? apanya Ustazah? Usianya Saya Ustazah. enggak. Yang tadi santrinya itu ada 3 tahun, ada 4 tahun. Enggak Ustazah, santrinya itu anak SMP dengan SMA. Kami tinggal di pondok. Iya. Ya, yang saya di akhwatnya Ustazah. Akhwatnya itu sekarang ada 16 orang, satu rumah. Nah, Mereka di dalam ada yang Ibu Suci mau tanyakan itu yang anak pondoknya atau anak yang 3 tahun? aktivitas saya Ustazah yang terkadang terkesannya kayak kita itu masih banyak tidurnya. Maunya saya kan idealnya kita bangun jam 3 atau jam 4, itu kita enggak tidur lagi. Tapi biasanya ngantuk banget pas pada subuhnya Ustazah. Kayak ngantuknya tuh nggak bisa ditahan. Karena di malam harinya kayaknya merasa kayak tidurnya itu kurang. Jadi kayak masih ngantuk gitu Ustazah. Nah bagaimana supaya kita itu
pas bangun tahajud itu tidak ngantuk lagi sampai tiba jam Qailula gitu, Ustazah. Hmm. Hmm. Ya, itu berarti butuh riadah saja, Bu. Nah, kalau pas ngantuk berarti harus ada upaya-upaya lain agar tidak ngantuk. Nah, mungkin bisa dengan olahraga, bisa ngopi juga, bisa, bisa ngopi juga. Nah, insya Allah sih. Atau mandi ya. Nah, mandi juga bisa tuh nyegerin tubuh. Dihitung juga kebutuhan tidur kita, misalkan ya 5 sampai 6 jam. Itu insya Allah cukup ya, cukup. Nah, nanti dia butuh pembiasaan ya, butuh latihan. Tubuh kita itu kan dia butuh riadoh. Nah, kalau kita sudah membiasakan, insya Allah sih nanti dapat malakahnya ya, dapat penguasaannya. Nah, nanti itu juga akan menjadi terbiasa. Ya, terus juga ditopang dengan gizi yang baik. Ya, tentunya ya, gizi yang baik. Ya, kalau nggak ditopang dengan gizi yang baik, dia juga akan kelelahan ya tubuh itu. Nah, terus minum yang cukup. Nah, begitu mengantisipasi ya, agar habis subuh itu tidak tidur. Terus motivasi diri selalu bahwa tidur setelah subuh itu mengurangi keberkahan ya, keberkahan hari yang akan kita hadapi. Ya kan itu bisa eh, apalagi kalau kita punya bayi itu biasanya kan akan selalu terbangun sih ya di pagi hari itu ya, kecuali kalau bayinya juga tidur ya kan. Nah, jam 11 misalnya, jam 11 12 1 2 3 4 lah ya, bangun jam 4 atau jam 3:30 jam 3. Ya, kalau sekiranya itu nggak bisa sekaligus, ya berarti kan harus start di jam 10 kan tidurnya. Jadi anak-anak juga dikondisikan untuk tidur di jam segitu. Ya, insya Allah bisa kalau tekadnya juga kuat, insya Allah. Nah, banyak kok yang mampu tidur sehari 4 jam atau 5 jam. Ada yang bikin komik apa ya, yang di barat itu. Jadi dia bikin komik itu cuma tidur tuh 3 jam sehari. Bisa. Demi demi cita-cita ya kan? Demi fisiknya. Itu motivasinya luar biasa. Hmm. Ya, anggap saja begitu. Ya, anggap saja kan anak-anak Palestina juga, ibu-ibu Palestina juga nggak tidur seharian mungkin ya, karena dengar bom, bom ya, bom roket dan sebagainya tadi. Ya, tapi mereka kuat sih, kuat dengan keadaan seperti itu. Ya, itu anggap penempaan dia, penempaan diri kita. Ya, insya Allah itu bisa ya menjadi motivasi kita ya untuk eh, tidur sedikit itu karena banyak yang harus kita lakukan. Ya, walau insya Allah. Ya, baik. Mudah-mudahan cukup ya, Ummah Suci. Ini satu lagi Ustazah, ada titipan pertanyaan dari Ummah Kaisar. Assalamualaikum Ustazah. Pertanyaan saya tentang masalah mengejar dunia dan dituntut untuk mengejar dunia secukupnya. Nah, bagaimana dengan mengejar pahala sedekah? Karena saya pernah mendengar bahwa memang rezeki sudah tertakar, tetapi ada juga rezeki yang datang sesuai usaha kita. Bagaimana Ustazah? Silakan. Iya, betul, Bu. Tadi saya bilang tadi ada rezeki yang dicari, ada yang rezeki yang tidak dicari. Ya gitu ya. Nah, kalau kita misalkan nunggu aja nggak ada rezekinya, berarti rezeki kita itu rezeki yang dicari berarti. Ya harus kita cari gitu, nggak bisa nunggu gitu saja. Tapi begitu kita bekerja, nah rezekinya juga nggak datang-datang.
ternyata datangnya bukan di pekerjaan kita itu, tapi dari aspek yang lain. Nah, itu kan rezeki yang tidak kita kerjakan sebenarnya gitu ya. Tapi datang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Memang rezeki itu yang toh ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, yang makna dari tawakal ya, tawakal itu bukan berarti kita bertumpu kepada hanya bertumpu kepada ikhtiar ya. Kalau kita hanya bertumpu pada ikhtiar, kalau misalkan kalau saya nggak ikhtiar pastinya nggak dapat uangnya gitu kan ya. Nah, itu ada yang ada yang rusak dari makna akidah kita itu, bahwa kita tumpukan seluruh rezeki itu dari ikhtiar gitu. Padahal nggak begitu konsepnya. Nah, cuma kita juga bukan berarti mengabaikan ikhtiar. Ya, kalau kita mengabaikan ikhtiar, itu ada rusak pemahaman kita tentang syariat. Karena syariat memerintahkan kita untuk bekerja, kan itu berikhtiar ya. Apalagi kalau untuk bapak-bapak kan itu ya harus diikhtiari begitu kan sebagai bentuk menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti demikian ya. Nah, tapi bagi orang yang menuntut ilmu ini memang ada istimewanya ya, karena dia ada di surat At-Tolak itu ada disebutkan bahwasannya falyatakillah, bertakwalah kalian pada Allah, bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki dimanapun min haitsu la yahtasib ya, dari aspek yang kalian tidak duga. Nah, itu rezekinya orang bertakwa. Rezekinya orang bertakwa ya. Nah, itu memang nggak dicari tuh rezekinya orang bertakwa itu. Ya, karena ketakwanya kepada Allah, kemudian dia ya itu tadi ya rajin dakwahnya, rajin thalabul ilminya, rajin menyebarkan ilmunya, rajin mengajarkan ilmunya. Nggak serupiah pun dia ikhtiar gitu ya, mengikhtiarkan rezeki, tapi ya di rumahnya nggak pernah kehabisan makanan. Di rumahnya bahkan berlimpah, nggak pernah kehabisan transportasi, selalu ada tiket pesawat ke sana kemari kan gitu kan. Padahal bukan sesuatu yang dia ikhtiar itu begitu kan. Nah, itulah kelebihan mungkin ya, kemudian orang-orang yang berilmu itu gitu ya. Kemudian orang-orang yang sudah memastikan dirinya berada di barisan menjadi penolong agama Allah ya. Itu kalau dia sudah memastikan dirinya menjadi penolong agama Allah itu rezekinya dijamin ya, dijamin. Jangankan yang begitu gitu ya, yang enggak juga dijamin oleh Allah, yang kafir juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi yang penting kita harus nyari bagaimana jalan hidup kita ini akhir dari kematian kita itu bukan kematian yang biasa begitu aja sih intinya lah gitu ya, teh husnul khotimah, tapi ya itu luar biasa. Kita lihat ada yang meninggal saat berceramah, ada yang meninggal saat bersujud. Ya, itu kan kebiasaannya mungkin ya, kebiasaannya. Jadi sebagian besar hidupnya itu di situ gitu. Sisanya, yang bagian sedikit itu dia nyari dunianya. Sisanya buat banyak, lebih banyak untuk akhirat gitu. Nah, itu ya. Eh, Ibu tadi yang Ibu Suci ya tadi itu ya. Ya, yang barusan dari Umar Eh, Kaisar. Iya, Dari Umar Kaisar. iya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Jazakillah khairan katsiro. Ustazah, karena ini waktunya sudah lebih ya. Pesan-pesan saya sedikit Ustazah untuk kita di sore hari ini sebelum diakhiri. Heeh. Pesannya di pembahasan yang barusan itu kan kita sedang belajar tentang seorang mursyid itu ya, seorang mursyid murabi. eh Apa namanya ya? Pertama untuk diri kita sebagai seorang orang tua, ke guru kita, ya ke guru kita itu eh, harus itu tadi
batin wa zahirahnya sepakat. Ya, batin dan zahirnya sepakat. Jangan di zahirnya dia itu santun terlihat, tapi di batinnya ternyata ngedumel. Nah itu tuh menghilangkan keberkahan hidup kita. Betapapun salahnya guru tadi bukan untuk diobrolkan, ya. Ya, tapi untuk dimaafkan oleh kita karena kita tahu aspek yang lainnya jauh lebih lebih bagus gitu ya si guru tadi ya. Kalau ada sekali-kali dia berbuat salah itu ya kita maafkan saja begitu. Ya, kecuali kalau itu melanggar hukum syarat tentunya bukan guru yang baik ya. Kemudian ke anak-anak kita juga kita harus bimbing demikian. Kalau mau mendapatkan keberkahan hidup dan ilmu itu bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Muna, kamu harus takzim ke guru. Ya, takzim ke guru itu apa tadi? Tidak banyak protes dengan tata tertib yang ada, kan itu ya. Tidak banyak mendebat hal-hal yang sesungguhnya nggak perlu diperdebatkan. Saya kemarin tuh ada ya seorang santri minta izin mau keluar ke Bandung gitu. Terus saya tidak izinkan. Ngamuk dia. Saya sudah nasihatkan, dia marah. Sampai nggak ngucapin salam pas mau menutup HP-nya itu. Ya, saya sebagai guru sih kan akan luas ya, maaf itu belum saya temui lagi ya. Eh, karena ya itu tidak baik dia pergi tanpa pendampingan guru. Dan itu juga lagi pula bukan tujuan untuk cari ilmu juga. Itu tujuannya untuk memang menonton dan senang event tertentu begitu. Ya saat itu ya saya nggak izinkan, saya jelaskan. Nah dia kayaknya marah. Marah, ngadat dan tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Masya Allah ya. Nah, itulah murid-murid kita saat ini, anak-anak kita saat ini yang butuh kesabaran guru ya untuk mendampingi. Nah, ini masih PR buat kami untuk membenahi adab, ya adab-adabnya santri gitu. Ya, mohon doanya saja. Ya, terkadang kalau itu bantuan dari ayah bunda juga, itu insya Allah ya beriringan dengan itu insya Allah ya. Mohon doanya untuk dilembutkan hati anak-anak kita biar mereka mendapatkan keberkahan itu ya. Kita nggak ingin mereka itu jauh dari keberkahan dari para guru ya. Insya Allah demikian. Saya akhiri. Alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair, Ustazah. Barakallah. Jazakallah khairan katsiro kepada Ustazah, alhamdulillah yang sudah memberikan Masya Allah banyak ilmunya untuk kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan saya ucapkan juga jazakumullah khairan katsiro kepada ummahat semuanya yang sudah menyediakan waktunya sekali lagi di sore hari ini. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, keistiqomahan untuk bisa hadir setiap pekannya insya Allah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri saja kajian di sore hari ini dengan mengucap istighfar 3 kali, doa akhir majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah.